Jangan sentuh beras saya. Jangan sentuh beras saya. Aku benar-benar memohon padamu. Aku benar-benar memohon padamu. Menyingkirlah. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Aku memohon padamu, lepaskan keluarga kami. Aku bisa membasmi kalian semua. Saya bisa mengolah lebih dari 10 hektar tanah kosong. Selama lebih dari setahun, lalu panen. Jumlah beras dan bahan makanan segini, diambil saja. Kami tidak bisa hidup tanpa itu. Kalian berikan sedikit kepada kami. Baiklah, baiklah. Jangan teriak-teriak di sini. Kami sedang panen gabah, bukan untuk merebut gandum. Harus bayar uang. Oh, Pak Tua. Pak Tua. Apakah Anda salah hitung? Saya punya 3 tandang gandum. Di pasar paling murah pun harus 40 yuan. Ini cuma 1 samudra. Benar sekali. Hanya 1 samudra. Lalu aku tanya, dari mana asal beras ini? Dari ladang. Iya. Ini tanah milik siapa ya? Ini adalah tanah pemerintah sementara negara kita. Karena memang, ini tanah pemerintah sementara. Gabah ini tumbuh di ladang. Berapa akhirnya harga jual gabah ini? Itu bukan urusanmu. Ah, pergi. Pak Besar, Pak Besar, Pak Besar, tolong saya. Aku beg you, jangan begitu. Lepaskan aku. Kamu ngomong apa di situ? HMPH, Kimoto-kun. Dia cuma seorang ibu hamil saja. Setelah lahir, dia cuma manusia kelas 1 dari negara naga. Serat dia dan pukul. Jangan. Cepat dong, hei. Minum dulu 2 teguk buat aku. Minum dulu ya, hahaha. Hei, berdiri dengan benar. Berdiri tegak, jangan bergerak. Hei, ngapain sih? Antri sesuai nomor. Istriku kondisinya darurat. Aku ingin kamu duluan. Meski darurat, kamu harus antre sesuai nomor. Ini rumah sakit, bukan kedai teh. Apalagi bukan tempat pribadimu. Kalau kamu ngoceh lagi, aku batalkan nomormu dan keluar antre. Haha, milikmu. Permisi, tolong minggir dulu. Hei hei. Mau apa masuk untuk berobat? Kondisinya cukup serius. Ini VIP, tidak boleh masuk. Tapi tadi orang itu bagaimana bisa masuk? Dia warga negara. Staf langsung dari kantor urusan dalam negeri Rusia. Dia orang kelas atas. Kamu apa sih? Kalau mau pinjam boleh. Lihatlah, ada 8 yuan besar. Kalau kamu beli, bisa pinjam. 1 lembar kertas dijual 8 yuan besar. Kenapa nggak rebut aja? Orang ini nggak ngerti situasi. Kamu lihat jelas. Di atas ini ada tanda tangan kepala rumah sakit. Dengan kertas ini, kamu boleh potong antrean tanpa ada yang melarang. Dan hari ini kamu mau periksa ke dokter mana saja. Hei, dokter itu pasti harus melayani kamu. Padahal ini tempat untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kalian malah mempermalukan tempat ini. Jangan banyak omong. Mau beli atau tidak? Kalau tidak mau pergi saja. Aku sudah ingatkan. Kalau istrimu pergi ke sana dan ikut barisan. Kalau sudah nomor antri, dokternya sudah pulang. Hahaha. Hahaha, nak. Sebelah sana itu ban. Kalau tidak pergi sebentar, ban juga sudah tutup. Tunggu aku akan ambil uang. Sungguh menyusahkan,
Kamu baik banget, bisakah sedikit lebih cepat? Katakan saja kamu dengarkan aku. Pasti tidak masalah. Kamu benar-benar menyusahkan. Bisakah sedikit lebih cepat? Saya ada urusan mendesak, butuh uang cepat. Mau urus apa? Tarik semua uang di kartu, 20 yuan semua. 10 liang. Kenapa di kartu saya ada uang? Kenapa tidak bisa ditarik? Penarikan harus dilakukan langsung oleh pemiliknya. Apakah kamu Li Haiyue? Saya suaminya. Dia sedang menjalani operasi di rumah sakit dan menunggu uang. Kalau tidak bisa datang, uangnya tidak bisa diambil. Sebelumnya saat menabung di bank kalian bilang kalau pemilik ada urusan mendadak dan tidak bisa datang. Keluarga bisa mengambil uangnya mewakili. Kalau soal uang benar-benar. Kamu bilang apa? Saya bilang kamu adalah suaminya. Memangnya kamu adalah dia. Saya tetap ibunya dia. Ini adalah KTP dan buku rekening saya. Sekarang pasti bisa membuktikan bahwa apa yang saya katakan benar, kan? Tolong tanya, sudah bisa belum? Bisa, bisa saja. Tapi bagaimana kamu membuktikan bahwa buku rekening ini asli? Lihat dengan jelas, di atas ada cap dari Lin Zhengting. HMPH, cap juga bisa dipalsukan. Kalau begitu, kamu telepon ke kantor cap itu. Minta mereka datang, untuk membuktikan bahwa cap dan buku rekening ini asli. Saya. Halo, uang ini milik saya. Sebelumnya saat menabung di bank kalian, tidak serumit ini. Kalau merasa repot ya suruh orangnya langsung datang. Kamu. Suruh orang Lin Zhengting datang. Bukti seperti ini memang tidak mungkin. Barangnya aku simpan. Aku segera kembali. Hei, ambil nomor dan antri. Tahu tidak aturan di sini, saya baru saja mengurus urusan. Bukankah semua barang ada di sini? Mengurus urusan juga ada batas waktunya. Kalau lebih dari 2 menit tidak diurus, urusannya otomatis dibatalkan. Kalau begitu harus antri lagi dari awal. Saya takut nanti malah terlambat. Anak itu hampir tidak bisa memegang si bau ini. Urusan apa? Ambil uang. Saya tanya pemilik buku tabungan, apa urusanmu? Ambil uang. Maaf, tidak bisa. Kenapa? Menurut peraturan bank kami, agar memastikan keamanan dana nasabah. Saat menarik uang, kami harus memeriksa kondisi nasabah. Apa maksudnya? Kami harus memastikan bahwa Anda menarik uang secara sukarela. Bukan karena dipaksa atau hal lain. Saya tidak dipaksa, kok. Perkataan tidak bisa begitu saja. Lihat ekspresi di wajahmu, jelas menunjukkan rasa sakit. Bukan keadaan alami atau kebahagiaan. Jadi mungkin dia dipaksa untuk menyerahkan uang. Untuk keamanan dana Anda. Bank dapat menolak transaksi. Dia pun sedang buru-buru ke rumah sakit untuk operasi. Bagaimana dia tidak menunjukkan rasa sakit di wajahnya? Maaf, ini bukan dalam lingkup pertimbangan kami. Kami juga hanya menjalankan aturan. Tolong tenang. Kalau tidak, saya akan memanggil satpam kapan saja. Tapi dia jelas-jelas menyulitkan orang. Saya tertawa saja tidak boleh ya. Permisi, apakah saya bisa menarik uang sekarang? Bisa? Berapa jumlah uang yang ingin Anda tarik? $20. Ambil semua. Sekali ambil uang sebesar ini. Menurut aturan bank kami, Anda harus menjawab beberapa pertanyaan. Orang lain ambil puluhan ribu bahkan ratusan ribu dolar kalian tidak peduli. Kami cuma ambil $20. Kamu gak ada habisnya ya? Sebaiknya kamu berbicara dengan sopan. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam. Nyonya, jika Anda tidak menjawab beberapa pertanyaan ini, pihak bank untuk memastikan keamanan dana Anda bisa menolak transaksi. Halo. Silakan tanya. Tetap tersenyum. Maaf, Anda sekali menarik uang sebesar ini. Untuk apa? Tolong jawab. Kalau tidak, bank akan menolak transaksi, bahkan melapor ke polisi. Saya untuk pengobatan dan operasi. Butuh uang mendesak. Apakah biaya operasi harus sebanyak ini? Bank menyarankan agar mengeluarkan sebanyak yang diperlukan. Uang saya ini juga bisa dibagi. 20 pacar banyak enggak?
Apakah operasi ini harus dilakukan? Ada kemungkinan untuk pengobatan konservatif. Kamu yang tanya aku? Ya, bisa tarik uang sekarang. Sudah tanya? Tapi, Nyonya ini saat proses. Tidak terus tersenyum. Hasil jawabannya. Tidak memenuhi persyaratan pemeriksaan bank. Jadi bank menolak transaksi ini. Anda juga bisa antar ulang dan jalani prosedur lagi. Atau lain kali datang lagi. Oh, sengaja bikin kita repot, ya? Tidak bisa. Luna laut, Luna laut. Kamu bilang dia baru ngomong sampai sekarang. Kalau datang beberapa menit lebih awal, situasinya juga tidak akan begitu mendesak. Berjuang terus, tetap bertahan, lari lebih cepat. Kenapa rumah sakit itu? Rumah sakit mencabut selang seharga $8. Kalau repot, suruh orangnya langsung datang. Kenapa di sini bahkan setelah sehari, bisa membuat tempat ini jadi damai dan makmur? Semua orang setara. Kenapa aku masih bisa jadi sesulit bernapas? Bentuk tubuh yang hancur dan jiwa yang hancur. 9 cap di kepala. Naga sejati terperangkap. Long Yuan juga akan bubar di tempat. Tolong sekutu utama, pikirkan kembali. Jika bisa menyelamatkan rakyat Laut Timur dari penderitaan, bahkan meninggalkan dunia persilatan, bubarkan Long Yuan. Bahkan jika harus membuatku, Lin Shirong, mati, aku rela melakukannya. Pemimpin tentara Jepang sudah mencapai kesepakatan denganku, asalkan aku mundur dari dunia persilatan, membubarkan Long Yuan, dan menyerahkan 9 cap, serta mematuhi 9 larangan, maka markas darurat yang mereka bangun tak akan lagi menghadapi ancaman besar. Akan membuat rakyat di sini hidup tentram dan sejahtera. Semua orang setuju, aku sudah memutuskan. Cap resmi. Semoga orang Buddha menepati janji. 9 cap tidak akan pernah dicabut. 9 larangan tidak akan pernah dilanggar lagi. Takdir sudah ditetapkan. Naga sejati bersembunyi di dasar jurang. 9 cap dan 9 larangan. 7 cap menyegel dewa. Cap pertama, larangan membunuh dan menghancurkan. Cap kedua, larangan mencuri, larangan merampok. Cap ketiga, larangan perzinaan, larangan sifat marah. Cap keempat, larangan kesombongan. Larangan kesombongan adalah segel kelima, larangan penipuan dan pencurian adalah segel keenam, larangan kemewahan adalah segel ketujuh, segel kedelapan dan kesembilan adalah larangan keserakahan. Dan kemarahan telah ditegakkan. Raja memimpin 900 juta angin kencang. Naga memasuki jurang. Kami juga akan membubarkan 900 juta itu, jika diperlukan. Juga bisa melepas 9 dunia. Nanti Qianlong keluar dari kedalaman. Berkumpul kembali saudara. Aku melepas 9 cap. Apakah mereka memaksa aku melepas 9 cap ini? Bagaimana kabar respek Nyonya? Semua metode pengobatan TCM sudah aku coba satu persatu. Nyonya Wen juga berlarian ke sana kemari. Tapi sayangnya. Sayangnya apa? Waktu pecah ketuban Nyonya Zun terlalu lama. Tuan bisa diselamatkan. Tapi bayi karena kehilangan darah terlalu banyak. Sudah meninggal. Maafkan saya. Aku tidak berguna. Aku yang salah. Tidak bisa melindungimu dengan baik. Tidak melindungi anak dengan baik. Sudahlah. Yang paling penting sekarang adalah merawat tubuhmu dengan baik. Yang lain tidak penting. Istirahatlah dengan baik. Aku akan belikan kamu superbusan ini. Untuk memperkuat tubuhmu. Jual koran, harian Tian-Tian. Haha,
Haha, haha, haha. Hahaha. 报纸上的新闻，谁写的？ Saya Lin Shirong. 林世荣， Tolong Lin Senging, berikan keadilan untuk saya. Saya Lin Shirong. 林世荣， Tolong Biro Pemerintahan, berikan keadilan untuk saya. Saya Lin Shirong. 林世荣， Tolong Lin Senging, berikan keadilan untuk saya. Kantor pemerintahan kota sebenarnya adalah tempat untuk melayani warga. 办事的地方。 Kalian berteriak-teriak di luar. Kenapa tidak masuk? Mereka tidak membolehkan masuk. Rekan dari bagian keamanan berharap Bapak jangan ambil hati. 别往心里去。 Begitulah. Tentang urusanmu. Saya juga sudah dengar. Kamu tahu saya adalah kepala kantor Lin ini. 我是这个林正厅的主管， Bahkan menjadi wali kota sementara kota Donghai kita. 是首 Dan terjadi skandal sebesar ini. 丑闻。 Bagaimana aku bisa tidak tahu? Kalau kamu tahu, maka tolong kembalikan keadilan padaku. Tenang saja, jangan khawatir. 千万个心。 Aku, M.A. Rulong, selalu bertindak adil. 公道， Dan selalu mengabdikan diri untuk negara dan rakyat. 居功尽 Prinsip spiritual kematian. 精神原则。 Besok pagi pasti beri jawaban yang memuaskan untukmu. 满意的答复。 Aku percaya padamu. Aku M.A. Rulong menjamin nyawaku. 以我的人头担保。 Pasti ada jawaban besok pagi. Baik, baik, baik. Kamu siapa? Orang tidak diundang dari kantor berita. Keluar, keluar. Siapa aku? Kalian semua menulis aku di headline. Kamu tanya aku siapa? Berita kamu sangat hidup dan vivid. 生动非常。 Begitu nyata. Seperti berada di tempat kejadian. Tapi kalian bahkan tidak mengenal tokoh utama. Sekarang membuat berita semua asal bikin. 全靠 Benar, kami memang begitu. Juga untuk cari makan. Kami yang kerja di bidang berita. Apa yang menarik, kami laporkan saja. Kalau begitu bisa coba belanja online. Mereka buat-buat bukti untuk cari untung dari penderitaan orang. Bukan begitu katanya. 这么说的。 Kami tidak cuma berhayal begitu saja. Semua berdasarkan siaran pers. Pengumuman resmi. Dikirim oleh siapa? Aku tanya, siapa yang membantu? M.A. Shihou. M.A. Shihou. Kolusi antara pejabat dan pedagang. Aku bahkan percaya omong kosongnya. Dia mengeluarkan pengumuman agar kamu melaporkan dan menuduhku. Aku bisa tidak menyelidikinya. Tapi aku ingin kamu beritakan kebenaran kepada publik. Termasuk M.A. Shisiong, kekuatan jahat. Publik memang tidak bisa mengungkapkan itu. 不不了啊！ Kalau kita mengungkapkan fakta, setiap hari di koran kita bukannya memukul diri sendiri. Selain itu, ini menyangkut M.A. Shishou. Ya, tidak boleh. Benar-benar tidak boleh. Tidak boleh. Kamu menuduh aku dan ayahku dengan tidak benar. Bantu kami mengembalikan keadilan. Sebenarnya itu memang harus kamu lakukan. Aduh, tidak bisa. Benar-benar tidak bisa. Terakhir kali. Bisa atau tidak? 还是不行。 Aha, bisa, 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 bisa. Aku sudah janji sama kamu. Bisa, 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 bisa. Meski aku sudah janji sama kamu. Tapi siapa yang berani nulis naskah-naskah itu? 这狗子吗？ Itu jelas-jelas pertaruhan nyawa. Siapa berani membawa sial pada mereka? Kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Siapa bilang tidak ada? Aku yang tulis. Cara mereka yang cari trafik dan perhatian seperti itu. Aku sudah lama tidak suka. Jadi media berita tapi tidak berani laporkan kebenaran.
Lebih baik pulang saja beternak babi. Tolong beritahu aku kebenaran fakta. Aku akan membantumu mengumumkannya. Pemuda-pemuda tidak takut apapun. Aku yang setengah tanah ini malah lebih tidak takut. Aku bantu kamu mencetak. Jual koran, harian setiap hari. Artikel terpopuler, lihat. Berhenti. Siapa sebenarnya Li Shizhen ini? Bagaimana caranya? Skandal-skandal ini tersebar kemana-mana, menjadi perbincangan hangat. Kini reputasi Lin Zhenting hancur berkeping-keping, kepercayaan sudah hilang. Bahkan kantor komandan militer Waiku juga ikut diragukan dan dikritik. Orang gagal ini. Mayor, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kalau mau menyalahkan, salahkan Tuan Iran. Dia bikin masalah, brengsek. Orang Jepang seperti saya. Bukan urusan kalian orang kelas bawah dari negeri naga. Untuk menilai benar atau salah, dia orang Jepang. Dan lebih lagi anak saya. Ingin berbuat apa saja, lakukan saja, semua harus bekerja. Dia sudah menjelaskan jelas. Saya mengerti tapi saya memang tidak menyangka. Saya tahu Tuan Muda Iran terus diganggu oleh anak itu. Segera saya langsung pergi ke kantor koran untuk memutarbalikkan fakta. Membalik hitam jadi putih, tapi tidak menyangka anak itu juga datang ke kantor koran. Bahkan memaksa kantor koran untuk memihak mereka. Masalah ini harus diselesaikan dengan tuntas. Kalau tidak dibiarkan terus berkembang, kita akan benar-benar kehilangan kepercayaan rakyat. Kota Donghai juga tidak akan lagi menjadi tempat kita berteduh. Kapten, apa pendapat Anda? Matt. Paman. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana istri saya? Li Haiyue, moralnya sudah hancur, tidak menjaga kesetiaan istri, dampak buruk. Dinas Kependudukan memutuskan untuk mengeksekusi tembak malam ini. Bajingan. Meski istri Anda benar-benar bersalah, tidak sampai dieksekusi tembak seberat itu. Tuan, ini adalah sebuah jebakan. Saya takut tidak bisa pergi. Tidak bisa pergi. Aku tahu itu jebakan. Tapi sebagai seorang pria, jika bahkan tidak bisa melindungi wanita sendiri, lalu apa artinya jadi pria? Jangan bicara tentang arwah yang mati di bawah pisau, bahkan jika harus melawan dunia. Itu pun tidak apa-apa. Tuhan saya yang benar juga merupakan iblis. Tidak peduli siapa dia. Jika melukai hatiku, saya membutuhkan dia untuk dimakamkan dengan saya. Tidak ada cara untuk membunuh. Tidak perlu kejam. Berdiri di sana untukku dengan patuh. Jangan bergerak. Ingin apa sebenarnya? Ingin apa? Oh sial. Dua anjing serigala bangsa rendah pun berani datang ke istana surgaku. Berani mengungkapkan perilaku aku dan Mars di kantor berita. Aku lihat kau sudah berani mati. Kalau mau menyelamatkan wanita MU, dengarkan kami. Kalau tidak, langsung tembak dia. Nyonya tidak melakukan kesalahan apapun. Kalian dengan alasan apa mengeksekusinya? Jangan banyak omong sekarang. Segera. Berlututlah padaku. Tidak, anak laki-laki harus menghormati orang tua. Berlututlah kepada orang tua, berlutut ke langit dan bumi, jangan berlutut ke sisanya. Hahaha.
Aku ingin menghancurkan harga dirinya sedikit demi sedikit, serta segala yang dimilikinya. Kamu mau sujud atau tidak? 还是不跪。 Mama. Aku sujud. Lagi, beri saya 3 kali salam. Jangan percaya mereka, Li Shihao dan yang lainnya, mereka jelas hanya mempermainkanmu. Biarkan mereka kalah. Ayo, kalau berani, tembaklah. Li Shirong, bangkitlah. 给我站起来！ Jangan sampai aku memandang rendahimu. Bangkitlah. Shirong, ingatlah. 1 kali seseorang bisa menindasmu. Dia bisa menindasmu 10 kali. 100 kali. Aku minta maaf padamu. Kalau kamu tidak melawan, kamu akan selalu jalan di jalan buntu. Karena itu aku menyesal tidak menghentikanmu naik becak. 阻止你起色路。 Dalam keteguhan seumur hidup, aku berharap tidak ada penyesalan. Li Shirong bersumpah untuk mengusir paus. 四处教育， Keturunan Yao Zulong. Melindungi Laut Timur. Mengusir bajak laut Jepang. Di kehidupan berikutnya aku akan tetap menjadi ayahmu. Aduh. Kau mau melakukan apa? Kamu mau apa? Sialan. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak, kami akan menembak. Silakan menembak. Lihat siapa yang punya peluru lebih banyak, atau siapa yang lebih banyak orang. Bodoh. Hidup kalian, anjing, di mana para saudara? Bunuh mereka. Bunuh. Gua mau balas dendam. Ah. Ah. Kalian sedang menggauli para bajingan. Ayo, ayo, ayo. Kamu. Bajingan kau, brengsek kau. 你混蛋！ Oh. Oh tidak, tidak. Hahaha. Ha. Ah. Oh oh oh. 我 不
Aku lari, aku lari. 好了， Setahun lalu aku membubarkan pasukan naga. Yang kuinginkan adalah kalian memperlakukan rakyat dengan baik. Yang kuinginkan adalah rakyat Laut Timur hidup tentram dan makmur. Tapi kalian ini salah. Sujud ini aku lakukan untuk saudara-saudaraku di Longyuan. Yang Kang yang mendirikan, Lin Zhenjing. Kalian berbuat semaunya. Mendirikan kasino. Membuka kedai rokok. Menggunakan berbagai cara untuk menghisap uang rakyat. Tongkat ini aku gunakan untuk memukul rakyat Donghai. 百姓打， Membalikan fakta hitam putih. Bahkan diam-diam mengeksekusi korban yang menjadi sasaran. Tanpa hukum, tiada aturan. 我刚论， Pukulan ini kuayunkan demi keadilan langit. 天道公义打。 Kalau tidak kuat, ya tidak kuat. 受不了， Utang darah istri dan anakku belum kubayar padamu. 还没跟你算呢。 Tidak, tidak, tidak. Kalian semua tidak boleh membunuhku. 杀我！ Hari ini aku yang memutuskan nasib ini. Aku adalah pejabat tertinggi negara di Laut Timur. 战官， Kalau kalian membunuhku, 杀了我！ kalian semua pasti akan mendapatkan balasan yang buruk. Apakah aku akan mendapatkan balasan yang buruk? Kamu tidak bisa melihatnya. Karena sebentar lagi, kamu akan mendapatkan balasan yang buruk. 现在 Dendam darah, 长 hutang darah, 在 balasan darah. 长， Lepaskan aku, Longge, lepaskan. Lepaskan, hari ini aku ibarat sang raja. 老子来！ Aku juga ingin nyawanya. Yongge, ada dendam, sekarang saatnya. Tak takut kehabisan bahan bakar. Lepaskan. Kalau perlu, kita hancur bersama. Turun dan temani kalian. Kakak ipar Yongge. Apakah kamu lupa pesan terakhir dari kakak ipar sebelum meninggal? Kalau kamu mati, bagaimana nasib rakyat di Donghai? Ayo pergi, kita dulu mundur. Tunggu sampai berkumpul semua saudara kita dari Longsuan. Kita akan balas dengan keuntungan dan pokoknya. Xiaohu, bawa Rongge mundur. Saya akan menutup belakang. Berjalan, berjalan, berjalan. Oh. Hahaha, mau membunuhku. 杀我！ Hahaha. Hai Yun, maafkan aku. Sebagai seorang pria, aku tidak melindungi kamu dan anak, Xiulian. Bahkan Miyamoto Ichiro juga berhasil melarikan diri dari dia. Tapi kamu jangan khawatir, aku pasti akan menjemput dia kembali dan menemanimu sampai akhir. Kegelapan di Laut Timur yang dikuasai bangsa Wae juga jangan khawatir. 你也放心， Aku pasti akan mengusirnya. Beri Laut Timur kedamaian dan ketentraman kembali. Gongyong, persiapan telah selesai. M. Arulong juga sudah dibawa ke sini. Kamu tidak apa-apa, kan? Rongrong, aku benar-benar minta maaf. 实在是对不起。 Aku benar-benar tidak tahu kau adalah ketua Longyuan. 是龙渊门主， Kalau tidak, meskipun kau beri aku 100 nyali, aku juga tak berani berbuat seenaknya di depanmu. Long, istrimu meninggal dunia dengan tragis. 不幸临死。 Satu tempat tidur arwah saja sudah cukup. Kalau buat dua, bukankah itu pemborosan? HMPH, saudariku ipar meninggal sia-sia seperti ini. Harus ada yang mengikutinya. Tentu harus menambah satu peti mati lagi. 多加一张临床。 Kamu bilang itu adalah milik Emasi. 至少 Kak Long, Kak Long. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Ini bukan urusanku. Kak Long, ini bukan urusanku. 是啊， Kak Long, itu semua ulah orang Jepang. Aku. Dipaksa oleh mereka. Biar aku lihat. Ini adalah tangan. Tapi sebenarnya, hanya saja, dia hanyalah boneka dari markas komandan Jepang itu. 军府的一个傀儡吧。 Kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Tempat tidur pengiring kematian, kalau besar juga tidak besar, kalau kecil juga tidak kecil. Untuk satu orang cukup. Kalau dua orang juga cukup. Hei, Rongge, 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 Rongge.
Apapun perintahmu, katakan saja. Asal kau maafkan aku. Aku akan melakukan apa saja yang kau minta. Di mana sarang para bajingan Jepang itu? Aku tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu tentang orang Jepang itu. Dia banyak melakukan hal jahat. Miyamoto Kuronobu, bajingan tua itu, dia juga takut dibalas dendam dengan pembunuhan. Setiap kali dia membawa saya ke Tokyo, matanya ditutup. Saya benar-benar tidak tahu. Saya berani bersumpah di hadapan langit. Sepertinya Longge saya memang benar-benar tidak tahu. Aku bisa tidak membunuhmu. Nanti pulang, aku ingin kau menenangkan semua beban pajak berat. Uang rakyat yang sebelumnya kalian kumpulkan, juga harus dikembalikan semuanya. Kalau ada sedikit pun yang tercampur. Kau sendiri yang beli bantal, lihat kemana arahnya. Haha, pasti. Pasti akan berubah dan tidak mengulang kesalahan lagi. Harus benar-benar berubah dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Lalu beritahu gurumu dari negara asalmu. Pada hari pemakaman istri saya 3 hari kemudian. Jika mereka menyerahkan Yoshimoto Miyamoto, dan semua orang Jepang meninggalkan Laut Timur, maka urusan ini selesai. Kalau tidak, bahkan jika mereka menyembunyikannya di tanah, aku juga akan menggali mereka satu persatu. Pisau penyembelih berdarah. Sudah paham? Paham. Kalau paham, pergi sana. Wah, terima kasih Kak Long, terima kasih Kak Long. Orang Jepang itu tidak akan semudah ini. Kita harus beri mereka obat yang keras. Kita berangkat sekarang. Berangkat. Bunuh mereka. Sekelompok sampah itu menghancurkan 8 toko tembakau kami. 11 peternakan. M.A. Yunlong juga mengirim pesan bilang, kita harus dalam 3 hari. Serahkan Tuan Muda kepada mereka sebagai pengiring makam. Dan kita orang Jepang harus meninggalkan Laut Timur sepenuhnya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menggantung pisau pembantai darah kami? Sekelompok orang negara naga kelas rendah yang berani bertindak semaumu. Apa hak mereka untuk berbicara seperti itu kepada kami orang Jepang? Apalagi berani mengajari kami cara bertindak. Bawahan akan segera membawa orang dari pemerintah Tokyo dan membunuh mereka. Tunggu sebentar, kedutaan militer hanya berjumlah sekitar 200 orang. Untuk melawan orang biasa mungkin cukup. Tapi tidak cukup untuk menghadapi iblis seperti Long Yuan. Kita harus tetap di sini. Menunggu pertempuran pasukan gabungan ketiga Medan selesai. Lalu menarik pasukan untuk membantu. Tapi sayangnya sekarang belum bisa. Masih belum tahu kapan perang di sana akan berakhir. Kirim perintah. Mulai hari ini, semua orang di kantor gubernur tidak boleh keluar. Agar tidak mengungkap posisi pasti kantor gubernur. Kalau begitu, biarkan mereka pergi dari kasino dan tempat merokok bawah tanah kita. Uang sebanyak itu, kita bisa kehilangan. Kakak Meng, aku sudah mengebom kasino dan tempat merokok bawah tanah mereka terlebih dahulu. Jika M.A. Rulong juga bersembunyi atas perintah kami, banyak pajak berat yang dihapuskan. Huaryu belum mengembalikan barangku. Sepertinya orang-orang itu ingin melindungi anak itu. Lalu belajar dari kura-kura untuk menunggu bala bantuan. Lalu kita harus bagaimana? Sesuai dugaan. Pendapatan dari kasino dan rumah rokok sangat menyakitkan bagi mereka. Tapi tidak mematikan. Tak perlu terburu-buru. Tunggu sampai tamu itu datang. Mereka akan tahu apa arti mematikan saat tamu tiba. Tuan Lin, turut berduka cita. Peristiwa seperti ini. Saya sangat menyesal. Kalau saja saya tidak menulis laporan itu. Jika Anda tidak menulis laporan itu, mungkin akan ada lebih banyak orang yang tertindas tanpa ada yang tahu. Mati sia-sia tanpa tempat untuk mengadu. Kematian istri saya bukan urusan Anda. Tuan Lin, Nona Wang, Anda datang tepat waktu. Saya punya hadiah untuk Anda. Tuan Lin. Ini adalah kunci pintu utama Daily Times. Saya sudah mengarahkan orang untuk membeli kantor berita itu. Mulai hari ini. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas kantor berita ini. Tenang saja, ini dibeli dengan uang asli dan bersih. Kami Long Yuan tidak kekurangan uang untuk memulai kembali. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku tidak menerima imbalan tanpa jasa. Aku belum pernah memberi kamu keuntungan. Aku hanya ingin bekerja sama denganmu. Bagaimana cara kerjasamanya? Menghormati harta yang tak terlihat.
Aku ingin menggunakan pedang ini untuk benar-benar memaksa orang Jepang keluar dari cangkangnya, lalu mengusir mereka dari Laut Timur. Kepala Wang, koran hari ini sudah dicetak selesai. Benar-benar aneh. Juga kamu lagi, nenek. Aku sudah urus semua surat kematiannya sesuai perintahmu. Sekarang bisa diambil, kan? Tidak bisa pergi. Kenapa? Karena kamu minta aku bawa buku nikah. Bawa sertifikat kematian. Aku bukankah sudah membawanya? Membawanya juga tidak bisa menikahinya. Dalam buku keluarga ini ada anak laki-laki dan perempuanmu. Menurut hukum warisan, mereka berhak mewarisi harta tua itu. Tanpa persetujuan mereka, kamu tidak boleh mengutak-atik uang itu. Ya Tuhan. Suami saya hanya punya tabungan 10 yuan. Apakah uang ini juga warisannya? Abunya masih di krematorium. Karena tidak punya uang, saya ingin menggunakan uang ini untuk memakamkannya. Kalau begitu, tidak ada jalan keluar. Ini hanya alasan pribadi kamu. Kami tidak bisa mempercayainya. Kalau memang tidak bisa, kamu panggil saja pemilik buku tabungan itu langsung. Kalau begitu, tidak perlu bukti lain. Orang tuanya sudah jadi abu. Bagaimana kamu bisa memanggilnya? Kalau dia datang, berani kamu bertemu dengannya. Kami juga hanya menjalankan aturan. Kalau kamu terus emosi seperti ini, saya panggil keamanan. Keamanan, keamanan. Apakah ban kalian seperti ini mengurusnya? Duduklah. Kamu lagi. Kamu lagi. Apa ini? Apa ini? Tentu saja mau tarik uang. Apa mungkin karena kamu cantik? Uang di buku tabungan. Aku mau kamu tarik semuanya tanpa kurang. Aku ingat kamu cuma punya 20 yuan. Lihat betapa sombongnya kamu. Kenapa diam saja? Apa kamu memang dari lahir tidak suka bicara? Aku ingat sebelumnya kamu cukup pandai bicara. 3,1 juta yuan. Jadi ini tetap rekening gold card. Menurut aturan bankmu, rekening gold card bisa diambil dengan PIN. Dan tanpa batasan jumlah. Sekarang aku ingin kamu hitung satu persatu. Keluar semuanya. 3,1 juta yuan. Satu persatu dihitung. Kalau begitu harus dihitung sampai kapan? Dihitung sampai kapanpun harus dihitung. Aku tidak mau menghitung. Boleh saja. Kalau begitu jujur saja keluarkan uang tahun itu. Aku hampir tertipu olehmu. Terakhir kali datang, buku tabungan hanya ada 20 yuan saja. Sekarang langsung mengeluarkan kartu emas. Buku tabungan masih ada 3,1 juta yuan. Kenapa kau menganggap aku bodoh? HMPH, tertawa untuk apa? Ada apa yang lucu? Tangkap ketiga orang ini untuk saya. Saya sangat curiga. Ketiganya mengancam atau bersekongkol dengan nenek itu, ingin mengambil harta orang lain. Ayo, cepat lakukan. Face ya? Pria bau bangkai, berani kamu pukul aku? Jangan tanya aku berani atau tidak, karena hanya aku yang memikirkannya atau tidak. Biasanya aku tidak memukulmu, tapi kamu pengecualiannya. Menjengkelkan pria. Kamu apa haknya memukulku, sebagai pegawai bank? Menyalahgunakan aturan bank, membuat masalah secara sengaja. Kalau aku pukul kamu, bagaimana? Kalau berani, coba pukul lagi 1 kali. Dengan luka segini. Aku pukul kamu lagi juga kamu yang ngomong. Kalau belum cukup, teruskan saja.
Kamu. Dasar bajingan. Kamu orang biasa dengan rambut cepak. 普通老百姓， Kamu memukul pegawai negeri. Kamu sudah pasti mati. Kamu benar-benar mati. 了你， Orang-orang, cepat kemari. Dasar bajingan, HM. Aku lihat bagaimana kau mati. Manajer ini sengaja cari masalah. 故意来找麻烦。 Dia juga memukul saya. Saya hanya mengajarnya, agar dia tahu, sebagai seorang pegawai bank, apa itu etika kerja dasar. Bagaimana saya bekerja, bukan urusanmu. Tangkap aku, lihat siapa berani bergerak. Manajer, jangan dengarkan dia. Orang ini cuma suka sok tahu. 枪做事， Ini apa sih? Kalau penglihatanmu kurang bagus, dekati saja untuk lihat. Manajer, apa yang terjadi dengan Anda? Ah, perjanjian akuisisi. 协议， Bank kami diakuisisi oleh Long Yuan. 永远收购， Long Yuan adalah pemegang saham terbesar kami. 懂？ Lalu dia 那他就是， adalah ketua sekte Long Yuan kami. Juga merupakan bos baru bank kalian. Sekarang dia berhak mengajar kalian bekerja, kan? Bos, saya tidak mengenali gunung ini. Datang sini duduklah. Haha, tidak perlu. Ban ini diawasi oleh orang-orang seperti kalian. Aku tidak bisa duduk tenang di sini. Bekerja sama membangun keluarga. Bos, si Chen Xiaojun ini tidak tahu sopan santun. Aku akan suruh dia minta maaf pada ayah kalian. Bos, maafkan saya. Maaf, tadi saya tidak seharusnya bicara seperti itu padamu. Saya bersumpah. 我发誓， Saya tidak akan berani lagi. Saya janji nanti. 不敢了我。 Kamu masih ingin punya masa depan. Apakah kamu pantas punya masa depan? Nyonya, maafkan atas kejadian tadi. Aturan bank sebenarnya dibuat untuk menjamin keamanan pengguna dan memberikan kemudahan bagi pengguna. Tapi beberapa tempat tinggal malah mempersulit saya dengan itu. Benar-benar bermasalah. Tapi Anda tenang saja. Mulai hari ini, bank kami akan memperkuat manajemen dan akan melayani dengan standar yang manusiawi. Jika Anda merasa tidak puas, Anda bisa mengajukan keluhan kapan saja. Kami jamin akan menanggapi dengan pasti. Benarkah? Tentu saja benar. Donglai sedang mengantar nyonya besar mengambil uang. Ambil lagi $20 sebagai bunga. Anggap itu sebagai kompensasi atas kesulitan yang dibuat oleh beberapa parasit kepada nyonya besar. Usir semua sampah ini dari saya. Tidak satu pun dibiarkan. Bawa barang mereka dan pergi. Dipecat. Silakan. Manajer bos. Saya tidak ingin dipecat. Untuk pekerjaan ini, aku bahkan memilikimu. Aku terbunuh olehmu. Apa kabar? Oh. Kong Dongge, kamu memang hebat. Malam itu bukan hanya membawa kami pergi. Sekarang dia masih menikmati di sini, ya? Orang yang menjadi pengkhianat itu seperti anjing peliharaan. Seperti anjing. Indera penciumannya harus cukup tajam. Kalau ada bahaya langsung jauhi, mengerti? Hahaha, Guodong, kamu memang raja di antara anjing. Kami semua sangat kagum. Hei, Guodong, kalau begitu kita semua tunggu di rumah sakit ini saja. Iya? Kalau tidak di sini, mau di mana lagi? Miyamoto Ichiro itu bodoh sekali. Berjalan di jalan malam malah ketemu hantu. Dia berani-beraninya macam-macam sama ketua Long Yuan. HMPH, pantas saja dia kena batunya. Kita tunggu aja di sini lihat bagaimana jadinya. Siapa yang menang terakhir, aku akan lanjut jadi anjingnya. Haha, lanjut makan enak dan hidup nyaman. Haha, memang Anda masih muda. Hidup, iya. Gelong. Semua pegawai ban sudah diganti dengan orang-orang dari Long Yuan kita. Beberapa salam hormat dari saudara-saudara. Bawa dulu si Dewa Agung. Bagaimana situasinya di sana? Dewa Agung Dewa Agung sudah membawa beberapa pemilik toko dari asosiasi dagang Long Yuan kami. Semua perusahaan yang didanai oleh orang Jepang di Laut Timur. Pada dasarnya sudah semua diakuisisi. Kerja bagus. Lin Zenging dari Jepang sekarang menghadapi tekanan opini publik.
Perusahaan-perusahaan itu juga sedang kami targetkan untuk diakuisisi. Para perompak Jepang itu tidak akan bisa lagi bersembunyi di dalam cangkang kura-kura. Saya tertawa melihat mereka, tak bisa menahan diri untuk menampakkan kepala mereka, lalu sekali tebas saja. Hahaha. Oh iya, Kak Long malam itu kabur saat keributan. Beberapa anak buah pengkhianat Miyamoto Ichiro juga sudah ditemukan. Oh, di mana? Di rumah sakit tepat di sebelah. Orang-orang itu sampai sekarang masih mengira bahwa rumah sakit itu masih diduduki oleh tentara Jepang. Jadi mereka semua yang terluka. Pergi ke rumah sakit untuk mencari mereka. Sekalian lihat-lihat rumah sakit itu. Bibi. Perhitunganmu memang terlalu kecil. Saya tahu di luar. Kamu, bagaimana mungkin? Kamu bagaimana menemukan di sini? Musik semuanya karya aku. Mencari kamu sulit ya? Ini bukan rumah sakit manusia, kan? Apakah? Hahaha. Ah kamu benar-benar aku salah menilai orang besar. Semua kesalahanku. Kamu lepaskan aku saja. Kasihanilah aku, menganggapku seperti angin lalu. Tolong lepaskan aku. Aku akan jadi budakmu. Menjadi budakmu. Meski sapi dan kuda adalah hewan, tapi jauh lebih setia daripada kamu. Kalian juga layak, ya. Hutang istriku harus dilunasi. Hahaha. Kamu bahkan menendang kursi di rumah sakit kami. Mereka ini siapa berani membuat keributan di sini? Lihat siapa yang lebih lapang di luar dan dalam lemari kita. Ayah. Orang-orang ini pertama-tama merusak rumah rokok dan kasino kami. Lalu melaporkan berbagai perbuatan buruk kami. Memfitnah kemarahan rakyat. Sekarang bahkan membeli semua usaha yang kami miliki. Bagaimana kami bisa bertahan di Laut Timur setelah ini? Aku akan segera membawa orang dari serikat keluar. Kalau perlu, kita akan berperang sampai mati dengan mereka. Ayah, apakah kita akan terus bersembunyi di sini dan membiarkan mereka menyiksa kita? Kalau begitu, ikan ini akan mati. Tapi jaring Long Yuan ini tidak akan robek. Lalu, apakah kita harus dimasak perlahan seperti katak dalam air hangat? Akhirnya, kita akan dibunuh secara paksa. Jangan buru-buru. Negara Dragon punya pepatah kuno. Jika tidak sabar sedikit, maka rencana besar bisa gagal. Apa artinya ini? Orang kita keluar tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi bagaimana kalau kita suruh beberapa orang mereka datang ke kantor gubernur militer? Oh, kalau jumlah mereka bisa dibatasi. Bukankah kita jadi kebal terhadap segala racun? Tapi mereka bukan orang kita. Mana mungkin mereka mau dengar kata kita? Ada satu orang yang bisa membuat mereka dengar aku siapa. Sang ban yang busuk, cukup berani ya. Sampai berani menulis banyak artikel yang menjelek-jelekan kita. Aku seharusnya sudah menulis lebih awal. Orang seperti kamu yang sampah dan pengecut harusnya sudah diungkap ke dunia, dibenci oleh semua orang. Nama apa? Apa yang kamu katakan? Aku merasa tidak bermoral dan tidak berakhlak. Semua orang harus menghakimi dan menghukumku. Bang kamu. Punyamu. Kamu cantik sekali. Sayang sekali hanya memukulmu. Mereka bilang untuk menaklukkan tulang seorang wanita harus menaklukkan tubuhnya dulu. Sekarang aku akan menaklukkan tubuhmu hahaha. Song, istirahat lebih awal saja ya. Besok pagi juga harus mengantar istri ke liang lahat. Nampaknya para anjing Jepang itu tidak berniat mengundang orang. Namun, aku sudah perintahkan semua saudara kita di Longyan untuk bersiap tempur. Setelah upacara pemakaman istri selesai, seluruh kota akan dicari untuk menemukan aku. Dihancurkan di tempat. Oh ya, sudah larut.
Kenapa Nona Bao belum juga datang? Bukankah dia bilang, hari ini akan membawa beberapa dokumen untuk saya lihat? Tidak akan berbahaya, kan? Kita punya 4 saudara Long Yuan yang selalu melindungi. Seharusnya tidak. Oh oh, oh oh, oh. Oh oh, oh. Kang Dong, Kang Dong. Kalian siapa? Sialan, berani bertindak semena-mena di sini. Sepertinya pekerjaanmu sehari-hari. Selain menandatangani catatan kecil untuk orang, tidak banyak yang kamu lakukan. Segera cabut jabatanmu sebagai direktur. Buang semua kaki tangannya juga. Keluar semua. Rumah sakit hanya boleh menyimpan dokter yang menyembuhkan dan menyelamatkan pasien. Mengerti apa tidak? Mengerti? Dan semua jalan pintasnya yang kacau itu tolong hancurkan semuanya. Jalur di rumah sakit hanya boleh ada jalur gawat darurat dan umum saja. Tidak ada pasien yang keluar masuk sembarangan. Kalau pasien banyak, maka harus panggil lebih banyak dokter. Ya, ini urusan hubungan masyarakat. Nah, bagaimana dengan 3 bajingan itu di dalam? Akan ikut bermain denganmu. Hahaha, mempermainkan orang. Aku memang yang paling bodoh. Lupa memberitahumu, selain rumah sakit ini, semua rumah sakit di Laut Timur sudah kita buat pingsan. Jadi jangan coba-coba pergi ke rumah sakit lain untuk berobat. Kamu akan memperparah kondisinya. Wang Mumin. Kamu lagi-lagi menjadi bos baru. Bag-bag. Memang sangat kejam. Kamu terlalu semena-mena. Kalau begitu lihatlah seberapa dalam. Aku kira sarang naga dan lubang harimau di kantor komandan militer itu sangat dalam. Ternyata cuma segitu saja. Kamu bagaimana bisa masuk? Mengalahkan sekelompok ikan busuk itu susah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku dengan lebih dari 200 prajurit elit. Jangan bilang tempat seperti markas Panglima yang sulit ditembus. Apalagi yang sudah dipasangi jebakan sebelumnya. Bahkan kalau dipukul secara massal, itu pasti tidak akan terjadi. Setahun yang lalu, kalian orang Jepang Li Jun, lebih suka mengubah kebiasaan membantai dan membakar kota. Daripada berbicara dengan tenang dan damai tentang syarat-syarat pembubaran. Dia sebenarnya baik hati. Tapi dia takut berkelahi dengan kami. Tentara regulernya juga tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Sayangnya, kami memikirkan keselamatan rakyat. Kami memberi kalian kesempatan untuk membubarkan diri, tapi kalian tidak menghargai dengan baik. Hanya merajalela di kalangan rakyat kecil, korupsi dan menindas. Hari ini, biarkan aku mengurus istriku. Aku akan menegakkan keadilan untuk rakyat Timur Laut. Baik. Kamu mau apa? Hari ini aku akan menghitung semua hutangmu. Apakah Rongge merindukanku? Ada apa, Zongge? Ini surat dari Miyamoto Zanji. Dia memintaku pergi ke markas Panglima. Pergi ke markas Panglima. Tapi di luar sana Long Yuan sangat kuat. Pasukan Du Junfu itu bukan tandingan kita. Jadi dia ingin mengundangku ke istana Du Jun. Untuk mengajak aku masuk perangkap. HMPH. Benar-benar bodoh. Dia ingin di sana. Membuat perangkap, kita harus pergi. Tidak. Tempat itu harus kita datangi. Tidak ada cara, wartawan Wang ada di sana. Perintahkan semua saudara segera bertindak. Orang, aku harus menyelamatkan dendam. Aku juga harus membalas. Pukul drum, pukul orang. Iya, iya, iya. Ah ah ah. Suara di luar berhenti. Sepertinya sudah selesai. Ya, Tuan.
Sesuai perkiraan saya. Kediaman Panglima Pengawas memiliki medan yang rumit. Banyak tempat hanya bisa dilewati beberapa orang. Hanya beberapa belas orang, meskipun dia memanggil semua orang dari Long Yuan. Hampir seperti mengirimkan suara ke angkasa. Benar. Kapalku sendiri sangat bagus dalam perhitungan dan menembak. Jika lawan tidak punya keunggulan jumlah yang dominan, mereka hanya bisa mati di sini. Kecuali kemampuan prajurit baru tentara merah lebih hebat. Hahaha. Sebuah organisasi sipil yang sudah dibubarkan lebih dari setahun. Seberapa kuat mereka? Hahaha. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Kami cuma mau ngajak kamu makan semangka. Semangka? Ngajak orang makan semangka. Bukan begitu. Hahaha. Dia ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Jangan gugup. Tidak begitu penting. Kamu sudah besar begini, pastinya gigimu tidak bagus. Saudara, bantu kamu pegang palu dan pukul air melon ini. Dia memegang palu besar untuk pukul air melon, dan dia juga menutup mata. Kalau sampai pukul ke kepala saya, bagaimana? Ini harus apa? Haha, lucu sekali. Seperti semangka. Langsung meletus. Hahaha, sangat lucu. Takut sekali ya? Iya, memang takut. Anakmu. Anak buahmu orang Jepang, dan juga Lin Zhengting saat melakukan hal-hal kotor itu. Bukankah kau juga menutup mata dan pura-pura tak melihat? Sekarang kau juga harus merasakan bagaimana perasaan mereka. Tidak, begitu bisa sampai ada yang mati. Bisa sampai ada yang mati. Sebaiknya kau berbaring dengan tenang saja padaku. Mungkin kau, orang tua sialan ini, beruntung, kalau saja tidak kena kamu. Kamu masih bisa hidup, kalau kamu berani bergerak lagi. Aku jamin, saudaraku akan pukul kau sampai mati. Hantam kepala kamu. Kalian menganiaya rakyat kami. Saat aku tak bisa memikirkan apa-apa. Mereka ini benar-benar akan melakukan kejahatan apapun yang buruk. Jadi ketakutan yang tidak diketahui dalam hati mereka berdua. Karena sekarang kamu akan mengalaminya. Maka sebaiknya merasakan langsung. Hahaha. Jangan bergerak. Diam saja dan jangan bergerak. Ini adalah kapur bubuk. Kalau kamu buta, aku tidak bertanggung jawab. Hahaha. Selesai, aku datang mengamankan. Hahaha. Ayo, ayo. Panggil ayahmu. Ini semua tidak kena kamu. Dipanggil seperti babi yang akan disembelih. Sekarang baru tahu. Takut, takut, takut. Aku minta tolong, lepaskan aku. Aku janji tidak akan kejadian seperti ini lagi. Apakah kau sedang minta ampun? Iya, aku minta ampun. Tolonglah kalian. Tolonglah kalian. Aku tidak tahan lagi. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Saat kamu menyakiti orang-orang yang tak bersalah. Mereka juga memohon ampun padamu. Apakah kalian membiarkan mereka atau tidak? Jadi hari ini situasimu sangat baik. Donglai, hancurkan aku. Pergi. Anjing kecil, Donglai yang menghancurkan, bunga mekar dan kekayaan datang kepadamu. Lihat palu. Sial. Hei, apa kamu bisa? Hampir sama seperti kucing buta yang kena tikus mati. Kenapa kamu gak bisa kepala kamu itu kena? Sialan. Aku gak kena kepalanya. Tapi kena kandung kemihnya. Orang ini malah buang air di mana-mana. Hahaha. Gimana? Aku ini punya kekuatan besar, ada semangatnya. Hahaha. Kakak Long, maaf ya. Semangatnya memang agak kurang. Sekarang aku langsung menonton sambil mengamati. Hahaha. Kamu adalah apa? Nona Wang, letakkan palumu ke saya. Dan kalian semua mundur dari sini.
Lepaskan ayah saya. Jangan paksa saya, oke? Bangunlah. Kalau tahu diri, lepaskan Nona Wang. Aku jamin kamu dan ayahmu, serta anak buahmu yang orang Jepang, setidaknya mati dengan lebih terhormat. Kalau tidak, aku jamin kalian akan merasakan hidup yang lebih menyakitkan daripada mati. Sampah. Mati kau, bajingan Jepang. Ketidakmampuan anak ini membuat orang harus mengurusnya. Ada keberanian, aku berhadapan denganmu. Jangan banyak bicara. Kami hanya ingin selamat. Tolong biarkan kami pergi. Aku jamin dia akan dikembalikan dengan selamat. Kalian tidak bisa keluar. Di luar penuh asap tebal. Aku jamin jumlah mereka lebih banyak. Satu ludahmu cukup untuk menenggelamkan kalian. Jadi aku akan menembak. Dan semua orang yang di luar dengan asap tebal harus mundur. Kalau tidak, kamu tidak mau dia mati, kan? Meski dia bukan kerabatmu. Tapi dia banyak membantumu. Tuan Lin, jangan khawatir. Kalau aku membiarkan anjing Jepang ini pergi, mengejar mereka lagi akan sangat sulit. Tidak boleh, benar-benar tidak boleh. Lin Shirong, aku suka perjalanan ke barat. Baik. Aku bisa membiarkan kalian pergi. Kang Rong, lepaskan mereka. Tapi Kang Rong, melepas mereka sama saja melepaskan harimau ke gunung. Baiklah, Wu Chong bilang lepaskan mereka. Siapa ini? Saudaramu? Dengarkan baik-baik. Geng sampah ini. Tidak ada yang boleh bercanda dengan saya. Hahaha. Saudara, sekarang saatnya untuk mengakhiri semuanya. Haha. Aha. Kakak besar, aku cuma bercanda. Bercanda kok. Kita lanjut ngobrol. Jangan bawa celananya pergi. Iya. Bro, jangan. Iya. Ah. 龙哥，清完场了。龙哥，怎么惩治？ Ayo pergi. Aku salah. Hanya bercanda tadi saja. Cuma bercanda. Ah. Aku juga bercanda sama kamu. Kamu sampai ketakutan begitu. Kak, aku salah. Kami akan bayar kerugianmu. Kami yang rugi. Tentukan harga. Kalian sangat kaya. Kami sangat kaya. Sebutkan saja harga berapa. Asal kami dilepaskan, kami semua akan bayar. Uang rakyat yang disedot habis, berlaku sombong di hadapanku. Yang dibelanjakan adalah ilmu. Apakah hati nurani kalian tidak sakit? Aku masih punya kalian. Mengira uang bisa menebus dosa kalian. Dan kerusakan yang kalian timbulkan. Kalau salah harus mengaku salah. Dihukum harus berdiri tegak. Dong Lai Tianhu, pergi ambil 2 kain putih. Untuk apa kain putih itu? Jangan-jangan kita disuruh gantung diri segera. Ayah, maafkan kami. Pergi sana, lihat penampilanmu seperti anjing. Kalian dari Wanegara bukankah hanya mempelajari semangat Bushido? Tapi kami bukan samurai. Bahkan kalau kami samurai, pasti tidak seberlebihan itu. Kami semua cendekiawan. Hehe. Tidak. Aku tidak mau mati. Bunuh diri gantung diri. Jelek, lidahnya masih menjulur. Bodoh, bola matamu cepat pecah. Aku juga tidak ingin mati. Bunuh diri gantung diri. HMPH. Biasanya ini hanya orang berkedudukan yang punya kehormatan seperti ini. Mati kalian berdua, kalian para bajak laut Jepang kira mudah seperti itu. Kamu berpikir terlalu jauh,
Ya, 2 kain putih ini untuk kalian jaga di meja paling depan. Kalian berdua harus jujur. Tuliskan semua dosa yang telah kalian lakukan selama ini. Tidak bisa, tidak bisa, ah. Kamu bilang bisa atau tidak? Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Pena. Ya, bisakah beri kami 2 pulpen? Pulpen ahahaha. 2 orang tua bodoh mau pulpen. Kalian semua dapat tinta habis. Pulang saja tulis di rumah. Surat pengakuan bersalah. Tulis dengan sungguh-sungguh seperti ini. Kang Long. Kau bilang kedua anjing Jepang ini mungkin sampai darahnya hilang. Juga belum menulis surat pengakuan ini. Mungkin memang begitu. Haha, jadi harus cepat menulis ya. Dengar apa yang mereka katakan. Buruan tulis. Saya Miyamoto Zekai. Saya Miyamoto Ichir. Kata lang adalah bug yang ditulis secara keliru. Membuang begitu banyak darah sia-sia. Saya menindas yang lemah. Saya sombong dan sewenang-wenang. Saya juga sering pergi ke klub malam untuk mengeksploitasi mereka. Tapi saya selalu membeli banyak minuman. Mendorong perekonomian mereka. Selain itu saya juga membeli banyak mobil di Laut Timur. Ini juga bisa menambah kemakmuran industri manufaktur di Laut Timur. Selain itu, aku menyuruhmu menulis surat pengakuan di sini. Tapi kau malah menulis piagam penghargaan untukku. Tapi aku sudah menulis begitu banyak. Apa yang harus kulakukan? Gimana dong? Tesis harus ditulis ulang. Tapi aku sudah tidak menulis lagi. Benar-benar tidak menulis. Orang lain menulis dengan penuh inspirasi. Kamu menulis dengan drama yang berlebihan. Hahaha. Kamu sudah berlebihan. Hahaha. Sudah cukup. Jangan sampai nanti amarahnya hilang. Aku Miyamoto Ichiro, menindas rakyat. Sombong dan sewenang-wenang, memanfaatkan kekuasaan ayahku untuk menguras rakyat. Melakukan pembelian dan penjualan paksa. Siapapun yang tidak menurut kemauanku, paling ringan dipukuli. Paling berat dibunuh diam-diam. Aku juga. Ya Tuhan. Aku menindas rakyat perempuan. Lingkungan hidup. Di Laut Timur menerapkan. Bajingan, kamu mau ngapain? Ayahku, aku sudah tidak punya darah lagi. Kalau kamu tidak punya darah, apakah aku akan punya darah? Ayah, aku baru saja membuat luka besar. Sudah banyak darah yang keluar. Kamu hanya membuat luka kecil. Tapi darahnya mengalir begitu lama. Darahmu lebih banyak dari aku. Ajari aku berenang. Ajari aku berenang. Jangan sok tahu. Umurmu masih muda. Kenapa biasanya lebih banyak dari kakek-kakek? Sudah bilang jangan keluar bermain-main, tapi kamu tidak mau. Ayah, aku benar-benar tidak punya darah lagi. Benar-benar tidak punya darah lagi. Hahaha. Jangan. Aku tidak mau lagi diambil darah. Sakit. Sungguh sakit kali ini. Wanita bisa mengalahkan pria. Bahkan aku bisa membantu kamu menulis surat pengakuan. Sungguh. Kalau tidak percaya, Donglai juga bisa membantu mencuci untuk ayahmu. Kalian tidak bohong kan? Tidak, hahaha. Ayah sangat baik, sangat baik. Iya. Apa yang kamu lakukan? Kalian mau apa lagi? Mau tes darah? Kami sudah bantu kamu tulis surat pengakuan. Apakah darah ini harus kita ambil sendiri? Sangat masuk akal, sangat masuk akal. Ini juga lebih baik daripada kita menulis sendiri. Kan, naskah yang kita buat sendiri sakit, loh. Bukankah cuma suntikan darah saja? Kalau begitu, ayo saja, ayo. Kamu salah ambil tabung suntikan. Hai, aku sudah bilang tadi. Yang ini yang benar, kan? Ini bawa 2 kantong sudah cukup, ya. Ini untuk menyembelih babi kan?
Ini untuk memberi suntikan gajah juga gak sebesar ini. Ah. Keajaiban terjadi. Oh, kenapa kamu kayak anak nakal banget sih? 跟你说你要生孩子。 Giliranmu, si tua. Ah. 不要！啊！ Dua orang berbagi satu jarum suntik. Brengsek, kamu pasti gak sakit kan? Gimana mungkin aku sakit? Aku muda dan kuat. Kamu tua dan lemah. Aku malah khawatir kamu yang sakit. Sudahlah, kita berdua jangan saling mencemooh. 谁也别嫌弃谁啊！ Di mana jarum suntiknya? Sebelumnya ada seekor babi jantan liar. Digunakan pada seekor babi betina. Dia sama sekali tak keberatan. Kalian berdua. Tidak bisa. Kami tidak bisa bertahan hidup. Jarum suntik ini bahkan pernah dipakai pada babi betina. Bahkan sampai tertular wabah. Tidak ada cara lain. Jarum suntik seperti ini. Kalau begitu aku tidak akan meminjam dari klinik. Apakah tidak ada di tempat lain juga? Bukan aku juga tidak ingin mati. Darah sudah habis, jadi kalian berdua harus berjuang. Bukankah kalian sengaja melakukan ini? Bisakah tidak menggunakan satu jarum suntik untuk dua orang? Ini sangat tidak higienis. Oke. Kita tidak perlu mengganggunya. Ayo, kita jaga kebersihan. Mau apa? Mau apa sih? Apa yang datang? Apa itu roti kukus? Bukankah kalian biasanya makan roti isi darah manusia? Makan sampai wajah penuh semangat. Rambut minyak dan telinga berbedak. Roti ini ditambah cabai, merah dan putih. Sama seperti roti isi darah manusia itu. Bukankah kalian juga sudah terbiasa dengan ini? Makanlah, besar sekali. Orang Tiongkok tidak makan roti kukus pedas. Kami juga tidak makan roti kukus. Babi di kandang babi. Kamu memberi mereka makan apa? Mereka harus makan apa saja. Kamu tidak berhak memilih. Berikan makan kepada mereka. Waktunya tidak banyak lagi. Orang Jepang lainnya, kalian tangani saja. Mereka berdua dan Sang Guodong. Bawalah mereka ke altar pemakaman besok pagi. Aku ingin mereka bertobat dan dikuburkan bersama istri aku di altar. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Bukankah kita sedang membahas kebersihan? Pisau ini. Masih baru? Ya, jangan. Bising banget, brolong. Surat pengakuan ini sesuai dengan apa yang mereka katakan sebelumnya. Bukti yang kami miliki juga sudah tercantum di atas. Semua sudah tercantum di sana. Iya, simpan baik-baik. Kak Long dan mereka. Bagaimana mereka? Waktu sudah larut malam. Kakak ipar bisa dimakamkan paling cepat besok. Kalau mereka dibawa pulang, apakah waktu akan terlalu lama tertunda? Apakah mereka berdua akan berdarah? Kalau darahnya habis, mati. Mayat manusia bisa dibuat lagi. Buatkan makanan untuk mereka. Gelong. Maksudmu yang kamu bawa itu? Hei. Mengerti. Kalian berdua tunggu di sana. Kakak akan beri kalian suplemen. Hai Yue. Keinginan terakhirmu saat hidup sudah aku wujudkan. Sekarang, semua dewa dari negeri timur laut telah dihapus. Long Yuan akan ambil alih hasil pertempuran. Sampai situasinya stabil, kami akan mengembalikan kepada rakyat Laut Timur. Kami dari Long Yuan tidak akan pernah bubar. Kami akan menjadi perisai terkuat yang melindungi Laut Timur, agar tidak diserang oleh musuh manapun. Oh iya. Semua pelaku yang menyakitimu sebelumnya sudah kami tangkap. Nanti mereka akan menemanimu dalam perjalanan. Tidak. Kamu bukan bilang, cukup Miyamoto Ichiro yang dikorbankan saja. Itu adalah peluang untukmu.
Tapi bukankah kalian tidak punya bukti? Nona Wang. Mulai hari ini, kamu akan menjadi yang pertama dari media berita Donghai yang langsung menjabat. Aku berharap kamu membantuku menyelesaikan satu hal terakhir. Tuan Lin, silakan bicara. Aku ingin kamu mempublikasikan 2 surat tuduhan ini di koran. Agar seluruh rakyat di negeri ini tahu kegelapan dan kebejatan di bawah pemerintahan orang negeri ini. Aku juga ingin memberitahu seluruh rakyat di negeri ini, wilayah kita orang Longguo. Adalah kita orang Longguo yang menentukan. Tenang saja, saya pasti akan menerbitkan laporan itu. Agar seluruh negeri mengetahuinya. Tuan Lin, ada satu hal yang ingin saya minta bantuanmu juga. Saya juga ingin mengantar Nyonya Lin untuk perjalanan terakhirnya. Kamu setuju? Mengantar Nyonya pergi. Oh. Saya Miyamoto Ichiro. Menindas rakyat. Sombong dan sewenang-wenang. Memanfaatkan jabatan untuk menguras kekayaan rakyat. Memaksa jual beli. Saya Miyamoto Zei. Korupsi dan penyelewengan. Memperdaya Laut Timur. Memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Membunuh orang tak berdosa secara sembarangan.